Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman rekan-rekan pelaku usaha seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Tri Susanto dari Serikat Usaha Muhammadiyah yang pada malam hari ini akan memandu jalannya webinar. Untuk memulai webinar pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita absen dulu nih teman-teman yang datang webinar hari ini dari kota mana aja nih. Bisa sama-sama tulis di kolom chat teman-teman. Tadi udah ada yang absen dari Sukabumi. Siapa yang tadi dari Sukabumi ya? Ada yang dari Kutai Kartanegara. Wah, ada yang dari Kalimantan ternyata. Masya Allah. Oke, karena webinar pada malam hari ini akan membawakan tema yang sangat menarik teman-teman, yaitu tentang strategi sukses dalam bisnis bimbingan belajar. Nah, ini sebuah webinar yang akan mengajak kita semua untuk memahami peluang nyata di dunia pendidikan di masa kini. Belajar itu bukan sekedar untuk menambah ilmu, tapi juga untuk membuka peluang yang lebih luas. Ya. Apalagi di era digital kali ini, tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana proses bimbingan belajar menumbuhkan potensi atau ruang-ruang usaha baru yang bisa kita manfaatkan. Sebelum beranjak ke webinar, saya ingin menjelaskan tentang program Sumu Katalis, teman-teman. Jadi, webinar pada malam hari ini merupakan salah satu rangkaian dari program Sumu Katalis. Sumu Katalis sendiri adalah salah satu program unggulan dari Serikat Usaha Muhammadiyah untuk membuka peluang kolaborasi, ide dan pengembangan usaha antar anggota melalui berbagai macam publikasi dan juga penyelenggaraan webinar oleh Serikat Usaha Muhammadiyah. Jadi semua katalis ini nanti akan terdiri dari kurasi bisnis, penyelenggaraan webinar dan juga grup yang akan dipakai untuk diskusi-diskusi. Pada malam hari ini teman-teman kita dibersamai oleh narasumber yang sudah sangat kompeten di bidang bimbingan belajar, bisnis bimbingan belajar, nah, yaitu Mas Didi Hermawan. Selamat malam Mas Didi. Malam, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Didi Hermawan ini adalah komisaris dari PT Marvin Perceta Edukasi, teman-teman. Iya. Jadi bersama Mas Didi malam hari ini kita akan diajak melihat bagaimana bisnis pendidikan dari sudut pandang yang lebih jernih, dari mulai dari strategi, keunggulan modal dan juga potensi keberlanjutan bimbel di masa kini. Oke, bagaimana Mas Didi kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, semoga Baik. bisa terus sehat dan menginspirasi teman-teman dan juga kita semua. Amin, amin, ya rabbal Oke, alamin. sudah siap Mas Didi untuk presentasi? Insya Allah. Oke, silahkan Mas Didi bisa langsung saja memulai pemaparan yang sangat sudah ditunggu oleh teman-teman ini. Monggo Mas Didi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in asantum li anfusikum, wa in asatum falaha ayah. Terima kasih dari tim Serikat Usaha Muhammadiyah Sumuk Katalis yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa memaparkan eh, tentang bagaimana sih bisnis bimbingan belajar ini ya. Kita belajar sama-sama ya, belajar sama-sama dan kita eh, mungkin bisa ngobrol nanti di akhir dari percakapan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di Sumbu Kantalis ini. Semoga kehadiran teman-teman semua di sini dihitung sebagai silaturahim ya. Nah, karena pahala silaturahim itu bisa meluaskan rezeki. Wah, ya, salah satu keutamaan silaturahim meluaskan rezeki. Entah bagaimana
nantinya kita bisa meluaskan rezekinya, ya kita tunggu saja ya, apa yang akan apa namanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bersyukur atas limpahan rahmat karunia dan inayahnya pada hari ini kita bisa bersama di sini di Sumber Katalis ini, ya, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu ya. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Dede Hermawan dan saya sebagai founder, ya, founder dan komisaris di PT Marvin Perceka Edukasi, ya. Yang lokasi kantor utamanya ada di Pati, Jawa Tengah. Sedangkan saya sendiri sekarang sedang di Bandung ini ya, sedang tempat jalan ke Bandung. Jadi mungkin kalau ada rame-rame di sini mungkin agak mohon mohon maafkan ya. Nanti ini soalnya lagi ada pertemuan ini juga. Asli saya memang Bandung ya, asli saya Bandung. Tapi PT Mapin Perseka Edukasi ini apa namanya berkantor pusat di Pati, Jawa Tengah. Kemudian di pimpinan daerah Muhammadiyah saya diamanahi menjabat sebagai Ketua PDM, Korbit MPM, Korbit apa namanya Majelis Ekonomi MEBP dan juga LPUMKM. Ya. Kemudian alhamdulillah saya juga diamanahi sebagai BPH dari Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Pati. Ya. Dan ada beberapa bisnis lagi saya yang saya kami jalankan, tapi mungkin nanti aja ya di kemudian hari aja kita ngobrol lagi tentang bisnis yang lainnya. Ya gitu aja. Baik, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Sumu Katalis yang saya hormati. Ya, saya ulangi lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini di tengah kesibukan yang sangat-sangat padat ya. Pengusaha-pengusaha itu biasanya kesibukannya walaupun walaupun kelihatan nganggur, tapi padat banget acaranya itu ya. Kesibukannya padat banget ya. Jadi kalaupun sangat-sangat padat, tapi memilih untuk hadir di sini, hadir di ruang belajar Sumber Katalis ini, dan ini adalah sebuah keputusan yang tidak sederhana sebenarnya ya. Keputusan yang besar sekali ini. Ngapain saya harus meluangkan waktu yang berharga untuk mendengarkan ocehan Pak Dede Hermawan? Dan itu saya sangat menghargainya sekali ya. Saya sangat menghargai sekali. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih atas semua atensinya. Eh, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ingin mulai pembicaraan kita pada malam hari ini dengan sebuah refleksi sederhana ya. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh apa namanya oleh Pak siapa? Saya lupa tadi itu Pak Surya Mas saya. Ya, Pak Moderator, ya, saya lupa lagi ya, maaf ya. Eh, oleh moderator tentang bagaimana eh, belajar itu ya bukan hanya menambah pengetahuan saja ya, tetapi juga belajar itu membuka peluang hidup yang sangat luas lah ya. Itu belajar namanya. Gitu. Jadi dan ketika kita berbicara tentang pendidikan, khususnya yang kita bahas sekarang ini adalah bimbingan belajar, kita tidak akan berbicara tentang hanya kelas gitu ya, soal ruang kelas sebagai ruang kelas enggak seperti itu aja. Hari ini tuh bimbel tuh sudah berubah ya, sudah sangat-sangat banyak berubah sekali. Jadi bimbel ini sudah menjadi sebuah ekosistem yang modern, ya, lebih personal, lebih fleksibel, ya, kemudian lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan peraturan, ya. Nah, kalau dulu kan bimbel enak banget ya, peraturannya udah segitu. Ini kan berubah-ubah terus sekarang. Kita harus adaptif sekali. Nah, namun saya harus jujur dulu dari awal ya, dalam perjalanan saya di dunia pendidikan, saya sendiri bisnisnya ada di bidang fashion, ada di bidang lifestyle, nah ada salah satunya juga ada di bidang pendidikan. Ya, saya mengalami sendiri bagaimana ketika saya memulai bisnis pendidikan itu ya jatuh bangun, ya jatuh bangun. Kenapa? Karena belum tahu ilmunya. Ya,
kita belum punya SOP, belum punya macam-macam ya. Pokoknya itu saya sendiri yang ini, saya sendiri yang eh, menjalaninya. Ya, saya sebagai foundernya, saya sebagai pengajarnya dan sebagainya. Ya, dulu itu sejarah dulu ya. Dulu saya sebagai pengajar bimbel itu rumahan itu bayarnya seikhlasnya. Ya. Seikhlasnya berapapun saya terima. Kemudian akhirnya banyak yang masuk tapi juga langsung keluar. Banyak masuk keluar keluar masuk keluar masuk keluar masuk ya. Akhirnya ya bimbel ini tidak bisa dijadikan sebagai lahan bahan apa lahan untuk pencari nafkah ya. Karena ya emang seperti itu tidak bisa. Tapi ketika saya mulai apa mempelajari sistem dan lain sebagainya, akhirnya kita membuat sebuah price untuk bimbingan ini ya ya agak mahal gitu ya, mahal lah pokoknya. Ternyata yang stay itu banyak sekali ya. Berarti memang bimbel itu bukan hanya sekedar niat baik saja untuk mengajar, tetapi juga ada strategi, ada manajemen yang harus kita kuasai ya. Dan kita juga lihat banyak juga eh, banyak bimbel yang niatnya juga sama ya untuk membangun Indonesia, memberikan pendidikan bagi masyarakat luas, gurunya kompeten, gurunya bagus-bagus, muridnya ya cukup banyak, ya. Tetapi nggak bertahan lama, ya, tidak bertahan lama, cuma sebentar gitu ya, 1 tahun, 2 tahun sudah selesai seperti itu. Kenapa kok mereka bisa tutup? Karena bukan karena mereka tidak peduli pendidikan, bukan. Wah, saya yakin mereka itu sangat peduli, peduli sama pendidikan, ya. Melainkan karena pendidikan yang dijalankan itu tanpa strategi sebenarnya, asal buka aja gitu kan, asal buka dan ya tanpa strategi yang sehat sebenarnya. Jadi artinya capek secara operasional lah, ya. Secara operasional capek, secara keuangan itu bingung, ya. Dan akhirnya berhenti. Padahal dampaknya besar, besar sekali sama pada anak-anak itu. Ya, banyaklah kita lihat seperti itu. Nah, disinilah saya percaya bahwasanya pendidikan yang baik itu perlu juga tata kelola yang baik. Ya, ya kita niatnya bukan untuk mengkomersialisasikan bisnis apa, pendidikan ya, bukan untuk mengkomersialisasikan pendidikan, bukan. Tetapi justru agar apa niat baik kita ini bertahan lebih lama gitu loh. Agar niat baik kita ini menjangkau lebih banyak orang, ya. Dan niat baik kita ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan pada banyak orang juga, ya, pada Indonesia pada umumnya gitu aja. Nah, dalam apa di malam ini di webinar kali ini, Sumber Katalis ini eh saya akan memberikan sebuah tema ya, learn di sebuah slogan memang dari Marvin ini adalah learn more, earn more. Ya, saya tidak datang sini untuk mengajari bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana cepat kaya dari bimbel. Ya, ya, kalau cepat kalau mau jadi kaya ya cepat kaya gitu ya. Niatnya cepat kaya ya bukan di bimbel. Ya. Saya hanya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu ya melihat bisnis bimbingan belajar ini dengan sudut yang lebih jernih ya. Bagaimana modelnya, bagaimana di mana kekuatannya, kemudian apa saja tantangannya, dan bagaimana membuat bimbel ini berdampak gitu pada masyarakat dan juga sehat secara finansial, ya. Niat bagus tapi finansialnya sakit, ya percuma ya. Kita tidak bisa apa, melanjutkan niat baik kita seperti itu. Nah, apa yang akan kami bagikan pada malam hari ini? Ya, mungkin ya juga tadi pengalaman nyata ya, pengalaman nyata saya di bimbingan belajar, di bisnis bimbingan belajar ini. Kemudian apa saja yang salah dalam pendidikan dalam apa namanya dalam membangun bimbel itu apa saja salah-salahnya apa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan hari ini saya menceritakan kesalahan-kesalahan saya di bimbel, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan itu ya.
cukup saya aja lah korbannya. Gitu ya. Nah, gitu aja. Kemudian sebenarnya bukan teori ya, sini bukan teori yang tinggi lah, tetapi kita dari praktek saja nih, ya. Dari praktek dengan ya praktek-praktek yang relevan dengan keadaan pada saat ini, ya. Dan eh, saya tegaskan satu hal, ya, bahwasanya di pembicaraan kita kali ini, webinar kata Sumu Katalis pada malam hari ini bukan ajakan langsung untuk memulai apapun, ya. Saya tidak mengajak jenengan langsung, ayo gabung, enggak ya. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Oke, maka mari kita sama-sama belajar, saling mengisi, dan mungkin kalau ada punya ide-ide yang luar biasa, ya kami siap bisa menerima. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membuka wawasan kita lah, ya, tentang bimbingan belajar, terus memberikan kejelasan bagaimana bisnis ini bisa berjalan, dan mungkin juga menyalakan sebuah peluang baru, ya, yang sebelumnya nggak terlihat tuh loh, ya. Jadi mari kita mulai malam ini dengan niat belajar dan tumbuh bersama, ya, tumbuh bersama. Insya Allah kita tumbuh kita tumbuh bersama. eh Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, eh pertama kita akan tadi ya tentang eh, kisah nyata saya lah, ya, kita membangun bisnis bimbingan belajar ini. Ya. Jadi bisnis bimbingan belajar ini dimulai dari memang keinginan kami untuk membantu, ya, membantu banyak emak-emak, banyak emak-emak yang kerepotan untuk apa namanya ngajarin anak-anaknya. Ya, itu tujuannya pertama dari sana, ya. Maka ketika kami ingin membantu mereka, maka kami berikanlah harga yang sangat-sangat murah atau seikhlasnya gitu dulu itu. Tapi ternyata dengan harga seikhlasnya ini banyak orang yang menyepelekan, ya. Akhirnya masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Misalkan ada satu kelas isinya kelas 2 ya, kelas 2 apa? Kelas 2, kelas 3 SD misalkan. Tadi yang daftar 4 orang. Hari ini jadwalnya matematika dua apa? Besoknya nggak masuk satu, masuk dua. Kita ketika pertemuan lagi harus ngulang lagi, kan kasihan, ya. Akhirnya tidak efektif, ya, karena mereka keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk seperti itu. Dan akhirnya ya bimbingan belajar yang kami kelola pertama kali itu bubar, ya, bubar seperti itu. Nah, dari banyak pembelajaran, apa namanya, dari banyak kasus-kasus yang saya alami tersebut, ya, akhirnya kami mulai belajar tentang manajemen pembinaan belajar dari mana saja. Ya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang, kita tanya, wawancara, dan akhirnya alhamdulillah, ya, alhamdulillah bisa membuat sebuah sistem bimbingan belajar dan sampai kita membuat PT untuk bimbingan belajar ini, PT khusus ya untuk bimbingan belajar ini. Ya, alhamdulillah. Baik, eh, langsung saja Pak Ibu, ya, kita akan apa namanya? Kita akan lihat dulu bisnis plan yang sudah kita eh, buat sebenarnya, ya, tahun 2025 kemarin bikinnya. Dan udah lama sih kalau ini bisnisnya, ya, untuk khusus untuk sumuk katalis pada hari ini. Ya, kita share dulu ya. Share. Sudah tampil ya? Sudah, Ampun Mas ya. D. Oke. Oke. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari slide yang pertama, ya, tentang bisnis plan Marvin, learn more, earn more. Ya, jadi saat ini kita akan apa namanya, mulai aja, nggak usah lama-lama ya. Kita akan ringkas saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya tinggal tanyakan langsung nanti ya. Jadi kita akan bagi dari apa namanya, our goal di sini, kemudian alasan, financial plan, market analysis, dan nanti ada beberapa apa hal yang bisa kita bahas tadi ya. Ya, kita mulai dari our goal dulu ya. Kita mulai our goal dulu ini. Jadi tujuan kami itu apa? Baik, visi dari Marvin dengan belajar.
itu adalah menjadi bimbingan belajar terbaik di era digital. Kenapa saya tekankan era digital? Ya, karena bimbel pada hari ini tidak bisa disamakan dengan bimbel 10 tahun yang lalu lah. Orang tua pada hari ini menilai bukan hanya anak itu ya bisa atau tidak itu enggak gitu, enggak gitu. Tapi melihat bimbel tuh rapi nggak sistemnya ini, ya? Atau tidak? Kalau tidak tuh komunikasinya jelas nggak dengan apa dengan orang tua murid gitu loh ya. Kemudian progresnya terukur atau tidak gitu lah ya. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, akhirnya kita membangun sebuah sistem ya yang bisa menghubungkan antara kami eh, murid dan orang tuanya, di mana kami menggunakan sistem apa namanya itu absensi yang ketika pakai barcode kemudian bisa diberitahukan kepada wali murid bahwasanya mereka sudah masuk seperti itu ya. Kemudian ada laporan laporan aplikasi aplikasi laporan apa pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu sudah kami bangun ya, sudah kami bangun. Kemudian misinya adalah kami pertama menjadi tempat belajar luar sekolah yang menyenangkan ya. Jadi kami tidak hanya ingin sekedar menjadi teman les atau tempat les, tetapi kami juga ingin menjadi partner belajar ya bagi siswa yang menyenangkan bagi anak gitu ya. Menyenangkan, menyenangkan sekali. Bagaimana caranya? Ya nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah menjadi partner apa namanya tadi menjadi partner belajar siswa meraih prestasi dan mengembangkan diri menjadi tempat tumbuh inovasi belajar melalui teknologi ya kita membuka apa membuat sebuah aplikasi udah CBT kemudian absensi laporan pembelajaran itu sudah kami buat ya sudah Insya Allah kita apa udah berjalan udah beberapa tahun ya. Jadi misalnya dulu ketika apa namanya ada bimbel yang online, sebenarnya kita sudah online, tetapi hanya khusus untuk apa namanya siswa-siswa Marvin saja itu ya. Kemudian menjadi tempat untuk membangun kesejahteraan bagi pihak yang berkecimpung di dalamnya, ya stakeholder semuanya kita targetkan agar bisa eh, menjadi apa orang-orang yang makmur gitu ya, yang makmur. Yang dalamnya itu baik itu nanti mitra, ya, kemudian karyawan, kemudian tentor, ya bahkan ketika murid itu bisa belajar, kemudian bisa mengaplikasikan pelajarannya, mereka juga diharapkan bisa menjadi manusia yang makmur gitu ya dalam segi finansial dan sebagainya. Kemudian moto kami adalah learn more, earn more, ya. Dari segi siswa jelas tadi saya bilang tadi bahwasanya orang yang kapasitas ilmunya banyak, peluang peluang menangkap peluangnya itu sangat-sangat luas sekali ya. Kesempatan untuk menangkap peluang sangat 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 luas sekali. Jadi bisa untuk memberikan penghasilan. Begitu juga dengan bimbingan belajar kita, ya. Bimbingan belajar kita earn more ini berarti kita itu ingin sehat secara finansial, ya. Karena kalau lembaganya tidak sehat, ya maka dampaknya tidak akan panjang ya setahun 2 tahun selesai gitu nah seperti itu ya kemudian kita back lagi ya nah alasan oke alasannya ini kenapa kenapa bisnis bimbel ya kenapa saya menyasar bisnis bimbel padahal saya sudah punya bisnis yang lain ya di bisnis yang lain juga saya spesialis untuk founding ya membangun kemudian sudah itu sudah ada sistemnya sudah jalan kita percayakan pada karyawan dan direksi dan sebagainya ya kenapa bimbel kenapa harus bimbel nih kenapa saya harus masuk ke bimbel karena memang eh, akan selalu dibutuhkan ke bimbel itu ya sekolah itu tidak pernah akan bisa memenuhi kebutuhan setiap anak secara personal ya dengan jumlah murid yang sekian banyak nggak mungkin lah kebutuhannya semua itu bisa bisa apa namanya tertembak ya secara personal itu nggak mungkin ya selalu ada aja anak yang tertinggal gitu loh dalam bidang apa gitu ya ya apalagi ada yang ingin mengejar prestasi atau butuh pendampingan lebih nah disitulah bimbel itu selalu dibutuhkan ya ya selama selama sistem pendidikan kita tuh masih massal gitu loh ya
maka bimbel pasti akan dibutuhkan. Ya, entah nanti ada orang apa anak-anak itu minta hanya pelajaran ini saja, ini saja, ini saja. Itu sangat fleksibel sekali di Marvin itu. Nah, pasar yang luas ya. Jadi pasar setiap anak itu anak usia sekolah adalah pasar potensial. Selama manusia masih melahirkan dan masih menyekolahkan anak-anaknya, maka itu adalah pasar yang potensial. Ya. Jadi, nah tinggal udah kelihatan nih pasarnya nih. Tinggal pertanyaannya satu pertanyaannya, ya. Apakah kita siap melayani dengan konsep yang tepat atau tidak gitu loh. Ya. Dengan pasar yang sudah ada ini, apakah kita bisa menangkap peluang ini atau tidak? Ya. Kemudian eh, fleksibilitas bisnis, ya. eh Bimbel itu kan bisa bisa jalan di mana-mana aja ya, di mana saja ya. Bisa di rumah, ada rumah punya kamar banyak, dijadikan bimbel gitu kan ya. Ada ruko, ya. Ada mungkin ada sekolah juga yang bukan bikin apa namanya bikin ruangan khusus bimbel gitu, ada juga seperti itu. Ada juga ada yang online kayak ya. Ya. Tapi fleksibel di sini bukan berarti kita itu ngasal gitu ya. Ngasal. Tapi fleksibel itu kita harus punya sistem. Ya, agar bisa fleksibel itu kita harus punya sistem. Ya, ya gitu juga tadi ada online, ada offline. Itu sudah kita terapkan di Marvin. Ya, insya Allah kita bisa menyasar keduanya. Apa omni channel lah kalau dalam bahasa bisnis sekarang itu ya, hibrid. Offline dan online. Kemudian berbisnis sekaligus beramal. Nah, ini dia ya. Jadi berbisnis untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, ini adalah sebuah usaha yang sangat bermanfaat ya dan investasi juga untuk akhirat. Kita tahu in qata ibnu amal, ibnu qata Adam ya illa bisalasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au wali shalih yad'u lahu. Dan kita ada hafal semua itu ya tentang ketika manusia mati ya kemudian yang terputus semua amalnya kecuali tiga perkara, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada anak murid kita, selain kita mendapatkan profit ya, mendapatkan dividen misalkan ya, kita juga mendapatkan pahala kalau niat kita ikhlas ya, niat kita ikhlas karena memang membantu gitu, karena di anak kita itu adalah helping. Jadi ketika ketika saya mulai membuka bimbingan belajar itu adalah niatnya helping, membantu emak-emak untuk apa namanya mendidik anak-anaknya, memberikan pelajaran pada anak-anaknya gitu. Ini helping yang paling penting ini, membantu ya seperti itu. Ya insya Allah bisnis ini ada bermanfaatnya ada dunia akhirat ya insya Allah. Nah tetapi perlu diingat bahwasanya amal yang baik itu tentu perlu manajemen yang baik juga ya. Amal yang baik perlu manajemen yang baik. Nah, jadi kalau sekarang manajemennya jelek, amal baik kita mungkin akan terseok-seok seperti itu. Baik, selanjutnya eh kenapa harus Marvin? Ya, ya. Kenapa harus Marvin? Ya, pertama, ya. Kenapa orang-orang tuh harus 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 apa anak-anak harus belajar di Marvin gitu. Ya. Nah, ini harus yang apa namanya sebagai pembeda kita gitu ya, pembeda kita. Kita mencoba untuk masuk ke apa namanya ke blue ocean lah ya dalam bisnis itu. Yang pertama tuh fleksibilitas pembelajaran, fleksibel ya. Ada privat, ada kelompok di kelas, ada di rumah, ada online, ada offline ya. Kemudian durasi pembelajaran juga bisa request ya. Jadi customer itu terfasilitasi untuk memilih apa yang mereka inginkan untuk anak-anak tercinta, gitu ya. Fleksibel banget ya, insya Allah. Itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Yang kedua, kenapa harus Marvin? Karena kita juga menyediakan layanan antar jemput nantinya itu. Ya, kalau di kantor pusat sudah jalan, ya. Jadi bagaimana banyak orang tua yang punya kendala sebenarnya untuk menyekolah apa memasukkan anaknya ke bimbel. Maka kita menawarkan sebuah layanan ya namanya Finjek itulah, Finjek Marvin Ojek. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor gitu ya. Nah, ini hanya sebagai solusinya. Kita bantu juga nih anak ibu-ibu yang sibuk gitu ya, sibuk apa lagi di pasar mungkin tapi anaknya pengen bimbel, harus harus bimbel, maka kita
tawarkan untuk menjemput mereka. Ya. Ini juga nih ada kelas tahfidz. Wah, kelas tahfidz. Ini muncul gara-gara di sekitar kami itu ada banyak SDIT SDIT yang pada ketika anak-anak 6 tahun itu belajar tahfidz ya, tahfidz, kemudian mereka masuk ke SMP negeri. Ya, bayangin keresahan dari ibu-ibu, bapak-bapak sudah di apa dilatih, ya dilatih sudah tahfidz, belajar tahfidz selama 6 tahun, pindah ke SMP negeri, mereka tidak mendapatkan murojaah, bisa murojaah. Maka di Marvin ya, mereka juga kita tawarkan untuk memasuki kelas tahfidz. Ya, kelas tahfidz. Ini sangat-sangat bagus sekali sebenarnya ya bagi ibu-ibu, ya solusi bagi ibu yang tidak ingin anaknya kehilangan hafalan. Ya minimal mereka tidak hilang hafalannya lah gitu ya. Walaupun tidak nambah, tapi mereka tidak kehilangan hafalannya. Eman ya banyak SDIT yang sudah ada 6 juz, ada yang 7 juz, 10 juz gitu kan. Kita fasilitasi, kita bantu mereka untuk menjaganya. Ya, kemudian juga kami memiliki layanan tentor 24 jam ya. Tentor 24 jam. Jadi memberikan akses penuh pada siswa untuk menghubungi tentor kapanpun selama 24 jam non-stop. Nah, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya nanti kita ngobrol lagi caranya. Ada triknya ya, ada triknya. Ya tentu nanti tentornya ini akan mendapatkan tambahan ya, tambahan. Nah, karena melayani anak-anak yang di luar jam, misalnya besok tuh ada apa namanya, ada PR nih, ya besok PR ternyata jam 12 baru bangun, ada PR nih belum dikerjakan. Gurunya killer. bisa bisa menghubungi ya, bisa menghubungi tentornya seperti itu. Yang kelima, kenapa harus Marvin? Tadi ada fleksibilitas pembayaran ya, sangat mudah customer untuk membayar baik itu dengan cash ya lunas di awal atau juga diangsur beberapa bulan sesuai dengan eh, kesepakatan ya, beberapa bulan Bu di apa dibayarnya misalkan ya. Nah, itu juga kita membantu ibu-ibu yang memang keuangan terbatas tetapi pengen apa namanya memasukkan anaknya ke bimbingan belajar Marvin ini. Ada juga tes Tifin. Ya, tes Tifin ini sebagai apa? Tes untuk sidik jari mencari apa bakat ya. Tes bakat. Nanti anak ini bakatnya di mana tuh ya, ataupun cara cara belajarnya bagaimana, kemudian cara mereka berinteraksi dengan guru bagaimana, sehingga nanti ketika anak itu tidak achieve dalam pembelajaran, tahu alasannya itu loh. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Maka bisa diobati ya secara tepat. Jangan sampai kita tuh memukul rata semua anak yang tidak achieve dalam pembelajaran sebagai orang yang bodoh gitu. Enggak, padahal mungkin ada cara-cara menyampaikan mereka yang tidak baik ya. Ada yang tidak bisa berhadapan dengan si Anu, apa dengan ya dengan tipikal Anu dan sebagainya itu banyak. Nah, di Stephen kita sebelum kita belajar kita tes dulu Stephen ya. Mungkin Bapak-bapak udah ada yang lebih ahli ya. Saya sendiri tidak begitu ahli dalam bidang Stephen karena tapi saya sudah apa namanya diterangkan lah oleh tim Stephen-nya ini. Ya, intinya kita membahas tentang bakat ya dan kemudian cara belajar mereka sehingga mereka tidak salah arah nantinya. Ya. Ya, kemudian apa sih produknya? Ya, produk di Marvin itu ada reguler, ada eksekutif. Ya, reguler itu ya seperti misalnya 3 minggu sekali ada kelas maksimal itu berapa orang itu ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi dengan ada tim saya di sini nanti ya. Ada tim kami di Zoom ini, nanti bisa chat aja ya. Karena saya begitu nggak begitu kalau untuk masalah teknis tidak begitu apa namanya tidak begitu mendalami. Oke, ada kelas eksekutif ya, mungkin ada tiga orang atau 1 orang, 2 orang, 3 orang yang untuk lebih lebih private lagi. Ya, ada paket hemat edukasi ya untuk apa namanya nanti lebih hemat lagi. Kemudian ada private, ada outclass. Outclass itu kita biasanya gini. Beberapa sekolah itu menginginkan agar private apa namanya mereka apa ya bimbingannya di sekolahan ya di sekolahan. Jadi kayak bahasa Inggris, kemudian ada yang khusus matematika. Jadi Tentor Marvin ke sana ya ke sekolahan itu. Ya, tahfidz, mahfil English, intensif SNBT, fokus UKK dan fokus TKK. Ya, fokus UKK ini banyak sekali sekarang ya pas ya apa namanya? eh,
mau UKK ini udah banyak sekali yang daftar. Jadi hanya di UKK saja gitu ya. Baik. eh nah, mana tadi? Maaf. Oke. Jadi ini adalah tampilan Marvin ya. Jadi tampilan apa namanya? Tampilan visual Marvin. Jadi kita punya brand colornya itu hijau tua dan hijau muda gitu kan ya. Entah itu hijau atau apa ya. Itu saya justru agak buta warna. Tapi seperti ini ya. Di logo Marvin sendiri itu dibuat oleh Bapak Estas Asadur Rahman itu dulu sebagai praktisi logo di Malang itu. Ada centangnya. Kenapa saya foto saya gini ya, bukan gaya-gayaan. Ini tanda Marvin itu centang ya. Centang berarti artinya benar gitu ya. Benar. Ya, supaya mereka benar semua itu jawabannya, mereka itu centang semua gitu lah. Ini tampilan apa namanya, front office-nya seperti ini untuk staff dan sebagainya. Ada tempat duduk, ada apa ada ruang ruang tunggu dan sebagainya. Kemudian di sini ada ruang kelas ya, ruang kelas. Ya, ini seperti ini tampilannya. Mungkin kalau pengen yang ada modern lagi, kita defaultnya ya ini, defaultnya papan tulis putih biasa ya. Mungkin ada yang pengen nanti yang bikin pakai kaca ataupun yang lagi pakai apa namanya eh, smart board gitu aja, ya bisa nanti dibicarakan di depan. Tapi kenapa saya tampilkan ini? Ya, karena bimbel yang rapi secara visual akan dipersepsikan rapi secara sistem gitu loh. Ya, orang tua itu membeli kepercayaan, bukan hanya jam belajar. Orangnya pinter, ya, menerangkannya bagus, niatnya baik. Tetapi kalau kalau tidak rapi secara sistem, orang tua nggak percaya gitu loh. Ya, maka kita bikin seperti ini. Ya, itu sudah saya alami ya, saya sudah alami. Ada seorang ketika saya masih ngajar rumahan itu ada testimoni seorang yang sekarang udah jadi dokter ya namanya dokter Adel Gamali itu. Wah, saya berarti murid saya itu sudah ada yang jadi dokter sekarang murid SD saya itu dulu itu. Saya sendiri ya sekarang malah saya di BPH rumah sakit. Jadi maksudnya ada yang apa udah jadi dokter itu mereka ada testimoni kepada di Facebook saya itu ada tuh ya. Terima kasih manggil saya dia itu Buya. Terima kasih Buya sudah membuat saya lebih semangat dalam belajar. Wah, itu sangat sangat bangga sekali. Tapi kalau kalaupun kita bagus memberikan smart apa motivasi pada anak-anak, tetapi kalau kita nggak rapi ya secara sistem, maka orang tua tidak tidak membeli itu. Ya, karena orang tua tuh membeli kepercayaan, bukan hanya pelajaran, ya. Seperti itu. Makanya makanya kok kenapa sih lo harus repot-repot punya front office seperti ini, harus ada AC-nya, apa itu plafonnya harus seperti itu kan gitu kan ya. Itu karena ingin memberikan tampilan rapi secara sistem gitu. Baik, ini kita langsung aja ya ke finansialnya ini. Finansial plan-nya ini ya. Di sini kita akan ada yang kita bahas tuh ada biaya investasi, ada eh, apalagi biaya operasional, ya, ada target pendapatan, ada laba usaha, ada return of investment, ada break even point. Ya ini perlu sekali karena eh, kita harus merencanakan kita harus bagaimana gitu ke depan tuh, ya, kita harus bisa merencanakan. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, gitu ya. Nah, jadi kita akan mulai di biaya investasi. Berapa sih bisa untuk membangun sebuah bimbingan belajar yang profesional seperti ini, kan ya? Seperti itu. Nah, kita lihat di biaya investasinya ya. Kita lihat dulu nih sini. Biaya investasi nih. Oke. Nah, biaya investasi untuk membuat sebuah bimbingan belajar ya. Kalau misalkan tanpa gedung, dia memiliki gedung sendiri ya. Itu eh, apa namanya? Bisa jadi hanya sekitar 73 jutaan lah ya untuk tanpa customization lah ya, tanpa tanpa ada perubahan-perubahan sebagainya ya.
Itu hanya peralatan kantor, kemudian apa namanya, tanpa gedung semua. Ada alat pembelajaran, ya modul dan sebagainya. Itu totalnya sekitar 73 juta ya, an, jutaan. Sedangkan kalau dengan customization tadi dengan macam-macam ya, dengan banyak hal untuk apa aksesoris dan sebagainya, itu bisa mencapai ke 118 juta ya. Seperti ini. Nanti apa sih yang membedakan antara tanpa customization dan dengan customization bisa bicarakan dengan tim kami nantinya. Ya, itu lebih lebih apa namanya lebih detail lagi nanti ke depannya. Ya, ini biaya investasinya ini. Ya, investasi alat dan apa alatan kantor, pembelajaran dan sebagainya. Ya, mungkin itu bisa diterangkan oleh tim kami di chat ya tentang eh, tanpa dan dengan customization ini. Silakan Mbak Eni, Pak Erwin, ya, silakan diterangkan di sana di chat. Kemudian kebetulan nanti yang hadir di sini nanti ada direktur kami ya, direktur kami, ada direktur utama dan direktur keuangan yang ada di chat. Nanti bisa langsung berhubungan dengan mereka nantinya. Ya. Oke, sedangkan biaya operasionalnya dari tadi ada biaya apa biaya untuk biaya operasional itu kita lihat di sini. Kita apa secara itu aja dia apa di flat aja ya. Sewa gedung itu sekitar 60 jutaan. Sewa rumah, sewa gedung itu untuk kalau untuk ruko di Pati sendiri satu ruko itu sekitar 25 jutaan ya. Satu ruko itu. Kalau kita pengen lebih lebar lagi ya itu ada sekitar 60 jutaan itu. Itu ada beberapa pelong ruko itu untuk beberapa kelas ya untuk menambah kelas. Ya, kemudian ada pra pembukaan ya macam-macam ya. Nanti diterangkan juga nanti di apa di oleh tim kami kalau emang mau lebih detail lagi. Perkantoran sekitar 32 juta, tenaga kerja itu 133 juta itu untuk tahun pertamanya. Ini biaya operasional tahun pertama ya. Kemudian pemasaran, iklan dan sebagainya itu hanya kita targetannya 2,6 juta saja ya. Mungkin bisa 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 kalau bisa mau tambahkan ya kita bisa nantinya. Pembelajaran 12 juta. Jadi totalnya adalah biaya operasional untuk satu cabang itu sekitar 255 juta. 256 juta ya, 256 juta. Ya. Sedangkan target dan pendapatannya bagaimana? Nah, ini jangan langsung ya. Dari tadi, maaf saya ulangi lagi ini ya. Ini biaya operasional kita ingat-ingat ini 255 juta, 256 juta lah ya. Ini biaya operasionalnya. Kemudian kita lihat di sini ada target dan pendapatannya ya. Nah, di sini ada biaya, jadi ada namanya biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu 200 ribu rata semuanya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Nah, kemudian ada rata-rata biaya bimbingan-bimbingan, biaya bimbingan, rata-ratanya. Ada yang mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ya. Jadi dengan target siswanya itu adalah 65 siswa. Ya. Ini benar nggak Pak Erwin hitungannya? Ya. Jadi tadi di sana ada 45, 55. Sebentar, sebentar. Ya, sekitar segituan ya. Betul. Baik, ini untuk tahun kedua itu adalah target siswanya 78 siswa. Kemudian target ketiga, di tahun ketiga 94, target tahun keempat adalah 96 dan tahun kelima adalah 110. Dengan pendapatan di tahun pertama itu 325 juta, ke tahun kedua 397 juta 800, tahun ketiga sekian 499 juta, tahun keempat 520 juta, dan tahun kelima sekitar 627 juta. Ya, ini pendapatannya ya. Ini kalau misalkan target siswanya tercapai di tahun-tahun ini ya. Dan bagaimana tentang laba usahanya ya? Laba usahanya adalah seperti ini ya. Pendapatannya itu yang tadi ya, yang 65 siswa tadi loh ya. Yang kita cuman cuman mencari 65 siswa satu kabupaten itu kita targetkan 65 siswa misalkan ya. Itu labanya gimana sih setahunnya ya? Jadi labanya itu adalah sekitar 69 juta rupiah ya. Karena pengeluarannya menurut apa yang sudah kita pelajari pengeluarannya sekitar 255 juta ya 256 juta lah gitu pengeluarannya itu. Jadi
profitnya bisa nyampe ke 69 juta 78 ribu lagi, 78 ribu. Kemudian naik ke kedua dengan pencapaian pencapaian apa namanya siswa yang terus naik, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang terus bertambah, ya. 144 juta, 424 juta, 332 dan 445 juta per tahunnya, 445 juta per tahunnya. Itu sangat menggiurkan sekali sebenarnya. Ya, harusnya jangan boleh ditampilkan di sini ya. Ya nggak apa-apa ya kita. Ini karena kita eh, apa ingin menampilkan bagaimana gurihnya bisnis bimbingan belajar ini. Ya, baik. Ini. Kemudian ROI-nya ya kita tentang ROI ya. Tentang ROI-nya bagaimana sih tanya. Jadi ketika profitnya itu ada di 68,38 apa profitnya sekian 68 juta ya. Jadi profit margin itu ada di 21,26. ROI-nya 94,43. Itu kalau tidak non customization ya. Tapi kalau sudah customization itu adalah apa namanya di 58,19 ya. Jadi return of investment-nya segitu. Jadi apa kalau misalnya 100%, kalau sebagai gambaran, jika ROI itu 100%, maka apa namanya investor ini mendapatkan balik modal, sudah balik modal plus untungnya gitu kan ya. Untungnya secara keseluruhan ya. Untungnya secara keseluruhan. Kapan balik modalnya? Nanti saya terangkan ya. Terangkan. Jadi 94% udah untung nih. Untungnya berapa tadi? Untungnya sekitar 60 juta ya. Jadi ROI-nya adalah sekitar 94%. Kok bisa Pak dari 94 ke 203? Kok apa namanya melonjak sekali? Bagaimana tuh hasilnya Pak? Bagaimana kok kok bisa melonjak dari 94 persen ke 200 apa? Ke 203% ya. Jadi gini ya. Jadi eh, apa namanya? Jadi sebenarnya tahun pertama itu adalah tahun foundation nih sebenarnya. Tahun-tahun tahun cari-cari apa cari siswa baru. Nah, itu lebih susah tahun pertama itu. Ya, nggak bisa sih lebih tricky lah gitu ya. Saya nggak kebiasaan saya itu memang agak pakai susah tapi tricky gitu ya, tricky. Ya, itu ya. Jadi eh tahun pertamanya adalah fase-fase membangun. Jadi kalau kita tuh brand lokal, kepercayaan orang tua itu masih minim, ya. SOP dia masih belajar kan itu rata-rata seperti itu, ya masih belajar. Nah di fase ini biaya tuh juga besar, ya karena setup di awal gitu kan. Tadi tadi ada biaya setupnya kan. Nah berarti profitnya belum maksimal, ya. Tapi jika kita mendapatkan tadi ya udah 65 siswa itu bisnis sudah sehat itu. Jadi ROI 94% ini bisnis sudah sehat, ya, sudah sehat. Nah, kemudian eh, jadi ROI yang hampir 100% ini di tahun pertama ya itu menunjukkan bahwasanya bisnis cepat berdiri lah gitu ya, bukan coba-coba lagi itu. Ini sangat signifikan. Pak Ade dapat dapat angka dari mana? Ya karena kita juga sudah bikin cabang di berbagai tempat dan ini mungkin hasil dari tadi coba-coba tadi ya, ya kita hitungkan seperti ini. Nah, untuk tahun kedua itu namanya scaling effect namanya itu, ya. Jadi bukan keajaiban ini. Jadi bukan oh, ini ajaib banget. Nah, tahun kedua kok bisa naik gitu kan, ya. Ya, tapi ini adalah efek sistem sebenarnya, ya. Yang pertama, biaya itu tetap tidak naik, biayanya tetap tidak naik signifikan. Jadi biaya-biaya yang besar-besar itu di awal kan gitu kan ya, di tahun pertama. Di tahun kedua dia tetap katanya sewa-sewa, kemudian admin sistem relatif sama lah gitu ya. Tapi jumlah itu bertambah, ya. Kemudian brand trust-nya sudah terbentuk. Jadi di tempat kami itu ketika kami bikin sebuah aksesoris ya, itu berupa tas Marvin itu. Tas Marvin ini ada yang sudah lulus, kemudian dia dikasih ke orang-orang kampung. Apa yang mereka bilang? Wah, ini tas tas bimbel mahal itu ya. Nah, karena akhirnya mereka mengatakan ini bimbel mahal, maka ternyata mereka berusaha untuk dapat
masuk ke dalam bimbel mahal ini. Ternyata seperti itu. Pikiran logika logika saya dulu waktu saya mulai bisnis tuh, semakin murah itu semakin orang daftar. Semakin banyak orang daftar. Tapi ternyata dalam kenyataannya semakin mahal, brandnya sudah terbentuk, maka semakin banyak orang yang mendaftar. Ya, seperti itu. Ya, kita contoh lah ya dengan kasus Starbucks ataupun Starbucks dengan kopi hitam ya, kopi hitam. Kopi ireng Jowo. Oh, itu kalau di apa namanya di tempat ngopi di pinggir sawah itu 5.000 ya. Tapi kalau jadi americano di Starbucks jadi berapa ya itu ya? Kalau di poin udah 25.000 itu kan ya seperti itu. Nah, ini kebanyakan lah ya. Ya saya terus lagi ya. Nggak apa ya? Masih masih kuat ya. Terus kemudian kapasitas kelasnya naik optimal. Yang dulunya satu kelas cuma diisi dua, tiga, gitu ya. Mungkin di tahun kedua, karena orang-orang sudah tergetok tular, ya ada ibu yang adiknya juga diikutkan, maka kapasitas kelas juga bertambah. Itu yang eh yang membuat profit tadi langsung ROI-nya langsung langsung jeglek gitu kan ya, langsung besar sekali gitu ya. Profitnya tuh langsung jeglek gitu kan. Jadi di bisnis Bible ini pertumbuhan profit itu tidak linear, tapi eksponen ya kita lah setelah setelah sistem jalan itu eksponensial gitu ya setelah bisnis jalan itu seperti ini. Nah, baru di tahun kelima sampai 3 sampai kelima itu di era maturity lah ya, dewasa. Ya, jadi SOP-nya lebih stabil, timnya lebih terlatih, sudah lebih lebih mahir dalam dalam menawarkan pada sekolah-sekolah ya. Kemudian demand dari organik lebih besar lagi ya, seperti itu. Nah, itu kita next lagi supaya cepat aja ya nanti supaya tidak kelamaan. Eh, Break even point di angka berapa sih break even point-nya? Di tahun keberapa sih break even point-nya? Ya. Break even point itu kalau kita lihat ada di jumlah siswa. Ya, kalau jumlah siswa itu mencapai 45 di tahun pertama ataupun di bulan pertama, ya, dari opening langsung dapat 45 siswa. Ya, dengan biaya bimbingan ya sekitar 44.800 ya. Itu sudah langsung break open point. Kapan bisa dinikmati? Bisa jadi bulan pertama, bisa jadi bulan kedua, bisa jadi bulan ke-12. Bisa jadi tahun kedua kalau memang karyawannya tidak struggle dalam dalam menawarkan gitu aja. Jadi break even point-nya adalah di angka 45 murid ini. Ya. Kalau sudah di 65 murid udah untung gitu ya, udah ROI udah 94%. Tapi kalau di break even point-nya balik modalnya itu ada di angka 45 murid. Kapanpun, kapanpun itu bisa diraih. Ya, seperti itu. Ya, kemudian market analisisnya bagaimana? Ya, targetnya ini adalah eh, siswa sekolah, mulai SD, SMP, SMA, gitu ya. Jadi semua di kota ada semuanya ya. Jadi kalau bisa sih nanti kalau pengen ada yang bikin bimbingan belajar tuh ya di dekat sekolah-sekolahan, jangan di sawah ya. Sama, tapi itu dekat dengan sekolah-sekolahan itu. Terus tren pasarnya ini eh, menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan lah, didorong meningkatnya persaingan akademis, ya, investasi orang tua dalam pendidikan, dan ada permintaan pelajaran yang dipersonalisasikan gitu ya. Aku pengen matematika aja, matematika terus gitu kan ada seperti itu. Jadi strategi jualnya kita tuh menawarkan bantuan aja untuk menyelesaikan masalah akademik customer gitu loh, ya. Dan tadi dengan pelajaran lebih modern dan fleksibel, tim tim kami di apa namanya di belakang itu sudah insya Allah eh, udah ngatur dengan baik. Nah, kompetitor, bukti bahwa bisnis pinball berikutnya adalah banyak kompetitor yang muncul, tapi sebagian dari mereka tidak melakukan inovasi baru dan hanya copy paste bimbel yang sudah berdiri. Itu betul. Ya, tapi kami tidak. Ya, bimbel pertama yang membuat yang ada tahfidnya itu adalah Marvin. Saya bisa mengklaim itu sebenarnya. Ya, jadi kita tuh terus 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 menawarkan yang baru-baru lah gitu ya. Hal yang baru-baru kita coba, kemudian berhasil kita lanjutkan seperti itu. Ya. Pak, bagaimana Pak dengan banyak kompetitornya Pak? Nah, gini, selama saya di dunia bisnis, ya, dunia bisnis itu
bisnis yang tidak ada kompetitornya adalah bisnis yang tidak bisa dijual. Ya, semakin banyak kompetitornya, berarti semakin baik. Jika ada di sana ada bimbel-bimbel besar, ya kita nggak usah takut, nggak usah gemeter, karena oh berarti kalau ada bimbel besar di sana, kita bikin di sana juga, ya supaya apa? Supaya ada pembanding, ya. Apa yang kita jual? Ya mungkin kita nggak jual sama dengan mereka itu aja, tapi kita value-value lain yang kita jual. Oke. Nah, jadi kita ada marketingnya, ada promosi online, promosi offline, kerjasama sekolah, kemudian eh, apa namanya diskon, cashback, ada plan marketing. Jadi ada nomor 5 ini ya, memberikan sententor siswa dan orang tua untuk promosi dengan komisi sebagai imbalan atau afiliasi. Nah, itu juga sudah kita lakukan. Ada juga event, ya event-event itu sudah kita adakan event-event dengan sekolah. Ya, oke. Nah, apakah Marvin Timbel ini membuka franchise? Ya, ya kita sudah buka kemitraan ya. Dan ini yang baru kita buka adalah mitra autopilot. Artinya apa? Artinya perekrutan staf, kantor dilakukan mandiri oleh sepenuhnya oleh pusat. Kita sudah pernah membuka mitra mandiri sebenarnya. Jadi semua ini dikelola oleh mitra, tetapi ternyata itu banyak kelemahannya. Ya, banyak kelemahannya. Jadi banyak dari mitra itu tidak tahu tidak begitu paham tentang konsep bimbingan belajar. Akhirnya banyak yang apa namanya yang mengembalikannya ke kami gitu loh. Ya, nah, kalau kita kami apa kelola dengan baik, maka itu baik ya. Jadi alokasi profit ini bagaimana? Ini sangat membingungkan sekali nih investasi dengan eh, apa pembagian 70% ini untuk mitra ini luar biasa sekali ini. Ya. Ya. Jadi kita mitranya ada 70% dan pusat hanya mendapatkan 20%. Jadi dan laba ditahan itu 10%. Ya. Ya, ini nggak salahnya Pak Erwin ya? Apa hanya untuk semua aja ini? Ya, ya 70% untuk sumu ini ya gitu ya. 70% untuk sumu mitra ya Pak, 70%, pusatnya itu 20% dan laba ditahan ada 10%. Untuk mitra mandiri dan investor untuk perusahaan itu kita belum buka. Ya, tapi belum buka lagi maksudnya ya. Tapi untuk kita insya Allah akan apa pelajari lagi untuk mitra mandiri ini. Artinya mitra mengolah sendiri gitu ya, mengolah sendiri. Nah, untuk investor perusahaan, ya kita juga akan coming soon. Bagaimana kita akan targetnya kita akan buka apa namanya ya untuk menjadi perusahaan TBK gitu ya. Amin, amin rabbal alamin seperti itu. Next lagi bahasanya, ada juga exit strategi ini. Strategi bagaimana saya kalau wah ini apa saya ingin keluar nih, saya ingin apa namanya ingin berhenti aja gitu kan ya. Nah, nanti kita juga akan bantu kalau sudah 5 tahun tidak mungkin naudzubillah ya, tapi selama ini kita belum menemukan. Setelah berjalan 5 tahun, eh, apa pengen ya tadi ya tidak menjanjikan lah gitu ya. Nah, tapi nah, kemudian kita akan memberikan sebuah strategi bantuan untuk membantu penjualan aset perusahaan ya atau mencarikan investor baru yang bisa apa namanya bisa ambil alih seperti itu ya. Atau bisa jadi kita ambil alih juga ya kita ambil alih dari pusat ya udah apa pusat aja yang ya terus menjalankannya gitu kan ya. Seperti itu. Apa ya tapi yang paling rasional itu adalah membantu menjualkan aset perusahaan untuk dikembalikan kepada investor gitu kan ya. Jika jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan ya. Jadi webinar ini bukan ajakan instan ya Bapak Ibu, tapi jika Bapak Ibu merasa saya ingin masuk bisnis pendidikan nih dengan cara lebih matang, maka malam ini adalah awal percakapan yang tepat untuk kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya. Jadi bimbel itu gagal bukan karena muridnya sedikit, tapi karena sistemnya lemah. Dan Marvin, alhamdulillah saat ini sudah memiliki sistem yang kuat, baik itu dari segi apa SDI, ya, sumber daya insani, maupun dalam segi sistem pembelajaran tentor, apa cara rekrutmen tentor, kemudian apa modul, ya, kemudian aplikasi itu insya Allah kita sudah matang insya Allah. Ya, saja mungkin dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kurangannya. Kita kembalikan kepada moderator dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya yang disampaikan Buya Dede Hermawan tadi ya. Saya ikut panggil Buya. Perhatikan berarti. Ada dari landasan ideologis kenapa bimbel itu menjadi bisnis atau dalam kutip usaha yang menjanjikan. Kalau di akhir-akhir tadi bilangnya gurih ya kata Buya Dede Hermawan ya. Oke, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Mari teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu ya teman-teman ya. Kita prioritaskan yang raise hand dulu. Tadi kan Oke, sudah banyak materinya yang sudah disampaikan oleh Buya Dede Hermawan. baik. Silakan. Nah, langsung ada yang raise hand. Ini Mas Muhammad Rizky 01. Silahkan Mas Rizky 01. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. Mas MC ya. Saya izin mau nanya, ini tadi jujur bagus banget sih untuk presentnya ya. Dan saya sebenarnya tertarik, tapi mungkin belum dengan jangka waktu dekat ya, karena memang memang untuk dananya perlu kita siapin dulu. Tapi maksud maksud saya pengen bertanya, Mas, izin kalau tadi kan memang yang saya pribadi dapat itu kan oke, ini prospeknya bagus, tapi kan ketika pelaksanaannya kan tidak mungkin 100% perfect ya. Pasti kan ada Ya, pain pointnya. Nah, aku mau boleh tahu nggak Mas, dalam yang udah berjalan itu pain pointnya seperti apa dan mungkin boleh nggak kalau misalnya berkenan Mas, biar mungkin ada investor juga kan mungkin ya yang di sini, eh, untuk secara laporan keuangan yang sudah berjalan mungkin Mas kalau boleh, kalau berkenan, apa ada gitu. Karena kan kalau kita ngelihat apa ya pertumbuhan bisnis itu kan dari laporan keuangannya juga Mas kurang lebih ya Mas ya. Mungkin ya, itu sih Mas pertanyaan yang kalau berkenan Mas. Terima kasih. ya, ya. Eh, Makasih Mas Rizky, kosong Muhammad Rizky ya, Mas Rizky. Jadi kami itu untuk misalnya ini untuk keuangan ya. Dulu tuh kami mulai dari apa dari bawah itu kita tidak memakai uang bank sama sekali dulu itu. Jadi kita tuh murni organik ya, tidak pakai uang bank. Pelan-pelan gitu kan ya, seperti itu. Dari mulai apa nyewa kok misalnya ya, nyewa nyewa tempat ya. Kemudian pelapor itu kita tidak memakai uang bank sama sekali. Sampai sekarang sudah ada beberapa cabang, setiap cabangnya itu ada ratusan siswa, itu kami tidak memakai uang bank sama sekali ya. Nah, memang sistemnya sudah kita atur sedemikian rupa ya. Jadi sebelum kita bangun apa namanya bimbel tadi, karena pelajaran-pelajaran dari apa yang saya lakukan di bimbel rumahan kemarin yang pernah saya kelola, maka alhamdulillah ya secara bertahap itu bisa maju ya. Dan itu kalau misalkan kalau memang tertarik ya bisa jadi nanti eh, bisa urunan lah nanti ya. Bisa itu investornya banyak tuh bisa nanti. Baik, poin-poin yang kita rasakan ya paling banyak tuh di SDI ya. SDI-nya. SDI-nya ketika kita mulai awal itu banyak SDI yang belum percaya dengan kita kan ya. Belum percaya dengan Marvin. Akhirnya banyak yang keluar masuk kita latih lagi, keluar masuk lagi, latih lagi. Tapi lama kelamaan setelah kita sudah sudah bagus ya, sudah mulai apa namanya, sudah beberapa tahun ya, sudah fix itu ya. Maka kepercayaan karyawan, tentor itu sudah mulai bagus. Karena kemudian ketika dimulai dari kepercayaan tentor dan karyawan, kepercayaan masyarakat tuh udah mulai bagus lagi tuh, tambah bagus lagi di sana. Jadi SDI di poin-poin pertama tuh yang paling di SDI ya. Di SDI. Ada juga SDI yang tidak mau marketing itu kayaknya itu banyak sekali sebenarnya. Dan kita keluar masuk kita rekrut lagi keluar lagi. Nah, itu poin-poinnya. Dan jelas ketika kita tidak memakai uang bank, kita tuh sangat-sangat apa ya, lambat sekali ya, lambat sekali. Oh, pengen tuh wah gitu kan ya.
Kayak kita apa suruh membuat sebuah modul itu kan, itu lama banget gitu, karena kita menghemat menghemat uang untuk apa eh, tim tim buat modul itu kita hemat uangnya. Jadi lambat-lambat. Tapi sekarang kan alhamdulillah udah bagus. Misalkan nanti ada investor yang berminat untuk membuka, modul kita udah siap semua ya. Modul udah kita siap semua, kita tinggal maju lah gitu kan ya. Jadi sebenarnya di poin-poinnya ya di sana aja sih. Tidak begitu tidak apa tidak begitu apa namanya banyak sekali lah gitu ya. Eh, Pernah juga kita tuh di apa namanya di masalah itu ya, di poin-poinnya. Ya kayak saya kerja aja di SDI aja sebenarnya, di SDI. Ya kalau SDI-nya tuh bisa diatur, SDI-nya tuh bisa dikelola dengan baik, ya insya Allah kita bisa lah ya, sama kita apa kompak gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya, saya mungkin di poin-poin di sana aja lah. Kalau emang betul ya, betul secara di lapangan itu wah hitungan cuma 45 gitu ya. Tapi bagaimana cara mendapatkan 45 ini? Itu yang harus tricky banget itu, ya, tricky banget. Ya, bisa jadi mungkin ya dari tadi pendapatan rata-rata yang kita targetkan 4,8 juta itu, ya kita juga nanti eh, ada diskon-diskon tertentu sehingga akhirnya apa? Dari 45 tadi BEP-nya menjadi 50, ya menjadi 60 seperti itu. Tapi akhirnya mereka bisa masuk untuk bisa ke Marvin itu, ya gitu. Itu aja mungkin Mas Rizky ya. Kemudian untuk laporan keuangan ya, tidak bisa kita tampilkan di sini. Laporan keuangan kita akan bisa tampilkan pada yang berminat saja nanti ada tim di sini Pak Erwin ya dengan Bu Eni dengan itu bisa ngobrol lama, lama lagi dengan mereka ya. Ya, sejauh ini sebagai pemilik perusahaan saya sangat-sangat puas sekali dengan kinerja dengan keuangan yang laporan keuangan ditampilkan oleh tim manajemen gitu aja. Gitu aja, Pak. Mas Riki ya. Baik Siap, Mas, terima kasih. terima kasih Mas Rizky dan Mas Idri. Untuk nanti teman-teman yang berminat diskusi lebih lanjut dengan Marvin bisa kita list di grup ya teman-teman ya. Oke, Ya, lanjut lagi ke yang udah raise hand. Oh, ada dua ini antrinya Buya Dede Hermawan. Kita ada Mas Lendra dari Bimbel Fastabikul Khairat Pekajangan Pekalongan. Masya Silakan Allah. Mas Lendra dari Pekalongan ini. Ya, Silakan. ya. Silakan Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Lendra dari Pekalongan, Jawa Tengah, Pak. Di sini sedikit nanti akan bertanya sambil kita flashback terlebih dahulu, Pak ya. Iya, Bimbel kami itu kebetulan tumbuhnya itu secara tidak sengaja, Pak, yaitu pada musim Corona tahun 2019. iya. Nah, kemudian kita dari teman-teman itu awalnya dari TPQ itu merintis untuk buat cabang pendidikan berupa bimbel. Hmm. Alhamdulillah itu tumbuh, kemudian cuma kadang ada kendala di masyarakat itu memang kebutuhan masyarakat itu kan hanya saat akan momen apa namanya ulangan atau semesteran. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan agar itu tetap tumbuh tidak hanya di momen semester atau ulangan saja. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agar tidak hanya apa momen-momen tertentu saja semesteran UKK seperti itu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kita jangan jual pendidikannya. Ingat ya, ketika kita jual bimbel itu kita bukan jual bimbel sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tuh jangan jual produk gitu loh. Kita itu jual emosi ya. Kita jual emosi, bukan produk. Selama kita jual produk, kita akan mendapatkan ya misal gini, kalau kita sering ibaratkan kepada teman-teman Marvin itu, ya, kalau kita jual produk kopi misalkan ya tadi kopi nih, jual kopi. Kalau kita jual kopi, HPP-nya berapa? Kemudian kita tawarkan nih jual kopi saya seperti ini kan. Ya, jadi artinya kayak yang kalau asal menjual, jangan jual kopi, saling banting harga. Orang juga nggak akan beli ya, karena nggak suka kopi kan gitu kan ya. Tetapi ketika yang dijual itu bukan kopinya, tetapi emosinya, maaf, tapi emosinya, tetapi gengsinya, maka orang-orang itu akan membeli dengan apa? Membeli apa yang kita tawarkan gitu loh.
Contoh di bimbel itu adalah kita nggak menjual reguler, kita nggak menjual event, kita nggak menjual itu. Kita menjual apa namanya, kita menjual emosi pada ibu-ibu. Ibu-ibu kan bagaimana ya kalau misalnya contoh ya, anak-anak apa namanya, ya apa, anak-anak main HP terus setiap hari, setiap sore misalkan. Ya. Makan sampai siap terus, apa ibu nggak khawatir? Lebih baik apa? Lebih baik kita didik di bimbingan belajar kita di Marvin. Itu yang kita jual emosinya. Yuk, yuk, yuk. Oh, anakku tuh. Jadi kebanyakan orang-orang memasukkan orangnya ke bimbel itu bukan karena pengen jadi juara kelas, bukan. Pengen orang cepeng HP gitu loh. Itu itu di sana sebenarnya emosinya itu. Ya, jadi kita nggak jual produknya secara detail itu enggak sebenarnya, tapi kita jual emosinya. Ya itu emosinya. Nah, memang orang-orang yang memang apa yang memang jual beli produk, yang beli produk memang itu ada di event-event seperti UKK, semesteran gitu ya. Kemudian apalagi itu jelas itu mereka nggak memang tidak masuk di hal orang seperti ini. Jadi yang beli hanya emosi gitu loh, enggak. Sudah aja mungkin. Ya jadi kita kalau jual produk, selama kita jual produk itu kita akan tertinggal. Tapi kalau kita itu jual emosi, jual value, jual apa, itu kita akan bisa menjual lebih banyak lagi, insya Allah. Itu yang kami rasakan lah gitu. Ya, apa namanya, Ya. sepintar apapun tentor kita, sejenis apapun orang-orang apa namanya orang-orang yang ada di belakang kita tentor, tapi kalau kita jual hanya itu, ya tidak maksimal. Jadi yang kita jual adalah value-nya, ya value, emosi itu yang kita jual. Dan itu ada trik-triknya sendiri, ya ada trik sendiri di tim marketing kami nantinya. Gitu ya Pak Mas Hendra ya. Ya, Semoga bimbelnya ya tambah Pak maju. Fatih. Amin. Amin, amin, amin. Monggo silakan yang lain. Siap, langsung selanjutnya ke Mbak Rahena, Mbak Rahena Eksanti. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat malam untuk semuanya. Eh, saya Rahina dari Tulungagung dan saya mau tanya ini Pak Dede ya. Nggih. Jadi latar belakang saya ini saya punya bimbingan belajar itu khusus untuk bahasa Inggris. Nah, ini saya masih benar-benar baru buka ini bulan Desember kemarin. Nah, makanya latar belakangnya cuma modal nekat. Jadi masih apa ya untuk sistem dan lain-lain tuh masih agak amburadul gitu loh. Saya masih bingung bener-bener mau mulai dari mana. Cuma kemarin tuh cuma modal nekat sama teman-teman saya. Yang mana tuh sebelumnya kita private Pak. Jadi kayak Ya. apa namanya bagi-bagi ini. Misalnya kalau ada siswa yang mau private, jadi kita kayak share apa namanya job gitu ya Pak. Nah, Ya. jadi ini kan sebenarnya untuk apa namanya bimbingan bahasa Inggris ini, saya tuh sebenarnya program pertama itu cuma buat anak anak-anak yang masih mau sekolah itu loh Pak, kayak preschool gitu. Oh ya. Nah, terus sama English level, jadi kayak ada intermediate Hmm. dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman beberapa hari ini itu ada eh, ibu-ibu yang tanya gitu loh, ini Hmm. untuk sekolah bisa nggak gitu. Nah, Ya. saya itu begini, saya itu sebenarnya juga pengen Pak untuk buka yang English for School. Hmm. Cuman eh, gini, saya itu masih bingung karena yang yang mau daftar tuh cuma satu atau dua anak gitu kan. Sedangkan kalau untuk apa namanya English for School itu kan kelasnya banyak ada sampai SMP, SMA gitu kan. Berarti udah ada berapa jam nanti buat English for School-nya dan ada beberapa tentor juga pastinya. Nah, ini saya masih ragu ini untuk buka yang English for School karena kalau nanti muridnya sedikit, muridnya sedikit. Nah, ini apakah saya harus handle ini dulu atau saya berani cari tentor? Soalnya nanti kalau saya cari tentor takutnya eh, nggak menutup ini biaya operasionalnya gitu, Pak. Mungkin Oke. gitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap. Baik, Mbak Rahina, selamat ya sudah mau nekatnya karena memang bisnis itu mulai dari kenekatan gitu ya. Baik ya.
modal nekat itu bagus, Pak. Ya, saya karena pebisnis memang butuh nekat, tetapi ya ada hal-hal yang perlu kita ketahui bahwasanya bisnis itu adalah masalah data sebenarnya. Ya, bisnis adalah masalah data. eh Logika salah dalam berbisnis adalah ketika kita itu apa ya, seperti ini. Saya saya ini adalah ini strategi mancing lah, mancing ya, mancing. eh Apa namanya? Ketika kita ingin mancing, ya, apa yang perlu dipersiapkan? Pak Hena, kita ngobrol dulu ya. Pak Hena, kita open mic aja coba. Ya, Iya, 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 Pak. oke. Kita mancing, apa yang kita persiapkan? Mm-mm. Apa saja? Coba, Pak Hena jawab. Apa yang akan kita persiapkan ketika kita mancing? Umpan, Umpan, apalagi? eh, alat, alat Alat, mancing, apalagi? Alat cucuran ya, apalagi? eh, wadah. Oke, wadah. Ya cukup ya. Mungkin karena Mbak Rahina nggak tahu orang mancing, ya mungkin ya. Wadah, oke. Nggak pernah Kakak mancing, Pak. kakak nggak pernah mancing. Mancing keributan pernah ya? Jangan sampai lah, Oh, Pak. jangan. Oke. Oke. Sekarang adalah kita logika mancing. Ketika kita logika logika mancing pun maaf ya, izin salah gitu ya. Itu maka kita pun adalah bisnis itu kan salah juga. Contoh gini. Ketika kita mancing, ya, kita sudah siapkan nih joran sebesar sebesar apa? Sebesar telunjuk. Kemudian umpannya cacing. Kemudian embernya itu ember ember di rumah gitu kan ya. Kemudian kita mancing, ya, mancing di apa namanya di laut. Nah, kira-kira masuk nggak itu? Nggak masuk. Kenapa? Karena laut tuh ikannya kan besar, ya. Cacing ya apa jorannya sebesar gini, talinya sebesar sebesar kecil banget, tiba-tiba yang diikat dimancing adalah tuna gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui itu bukan bukan ini dalam bisnis ya, bukan apa skill kita bukan, tapi apa kebutuhan masyarakat tuh apa dulu gitu loh. Apa siapa target Hmm. marketnya gitu loh. Ketahui target marketnya bukan skill kita dulu. Kalau kita punya skill bahasa Inggris, tetapi orang lain tidak butuh pelajaran bahasa Inggris, maka tidak akan ada yang nyaut pancing kita gitu loh. Jadi kita tuh harus memang think like a fish gitu loh. Dalam mancing itu kita tuh think like a fish. Kita tuh harus berpikir seperti ikan. Ikan butuhnya apa? Kita siapkan ya. Ikan itu mungkin butuhnya pengennya itu kayak kayak apa makanan-makanan yang anyir gitu kan ya. Padahal kita sukanya eh, capcin misalkan seperti itu. Kita sukanya boba kan gitu kan ya. Kalau boba dipakaikan untuk ikan ya nggak bisa. Walaupun kita suka gitu kan ya. Tetapi kita saya nggak suka kita nggak suka cacing nih. Tapi gurame itu suka cacing, maka kita kasih cacing. Nah, jadi kita bukan tidak tidak memperhatikan dulu mana yang apa skill saya bukan, tapi masyarakat itu butuh apa kira-kira gitu seperti itu. Jadi dalam semua bisnis pun kita tuh harus tahu target marketnya itu apa siapa gitu loh. Target market dulu yang mereka butuh apa ya dan apa yang kita sediakan. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Ya, bisnis yang bisa Iya. menyelesaikan masalah orang lain itu bisnis yang baik itu. Orang punya masalah, kita punya solusi. Nah, itu adalah bisnis yang baik sebenarnya. Nah, sekarang coba tanya lihat siswa survei. Kira-kira nanti anak-anak yang preschool itu butuh bahasa Inggris nggak sih gitu kan ya? Nah, seperti Iya, itu. iya. Nah, misalnya kalau tidak belum bisa bahasa Inggris, kita sediakan dulu yang mana? Calistung, kemudian apa? Yang dibutuhkan dulu. Nanti lama kelamaan mereka juga akan ada yang butuh bahasa bahasa Inggris. Nah, ya. Nah, Hmm. oh, ada bahasa Inggris nih, kita di bahasa Inggris. Ada yang butuh baru kita tawarkan. Tapi terlebih dahulu kita tanya dulu, survei dulu, data dulu ya, kebutuhan masyarakat itu apa gitu loh. Saya ulangi lagi tadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah orang gitu loh. Oke, Iya, gitu ya Mbak Lahina ya. iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, mungkin satu lagi ya Mas Ide ya. Mungkin dari tadi Mas Abu Ansori juga sempat present. Apakah mau bertanya Mas Abu Ansori?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Mas. Ya, saya mau tanya apa aja. Ini bisnis plan ini bisa diterapkan. Gimana? Belum ya, putus ya? Oke. Halo, Mas Abu. Halo, saya dengar, Kak. Mas. Halo, Halo? ya, masih dengar ya saya? Ya kurang, kurang, kurang kedengar. Tapi nggak apa, coba, Halo, coba aja, coba aja, coba aja. saya mau bikin, nah, itu apa sih jadi untuk orang tua atau apalah. Itu aja mungkin dengan Untuk suaranya kurang kedengaran, Mas Abu. Mungkin bisa disampaikan di chat atau nanti lewat grup aja ya, Mas Abu. Mas, mungkin sinyalnya mungkin, Mas Sidi. Oh iya, iya, iya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang resen dan nanti untuk yang pertanyaan di chat bisa kita jawab lewat grup saja Mas Didi. Oke. Ingat sekarang sudah pukul setengah 10, loh. Sangat antusias ini teman-teman. Masih Ya, Pak. 45 yang join di Zoom. Oke. Ini di grup juga sudah list ada 5 orang yang akan tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim Marvin Mas Didi. Alhamdulillah. Oke. Siap, siap, siap. Halo Mas Abu, untuk pertanyaan dari Mas Abu mungkin nanti bisa disampaikan di grup saja ya Mas Abu. Insya Allah akan direspon oleh tim Marvin. Nah, mungkin untuk terakhir dari Buya Dede Irawan bisa menyampaikan closing statementnya. Ya, Monggo, Mas. baik. Eh, jadi mungkin sebagai apa namanya? Tadi saya akan berikan sebuah statement sedikit aja. Bahwasanya apa yang saya pelajari tadi dari mulai saya mengelola bisnis bimbel ini dari rumahan sampai sekarang sudah menjadi PT. Bimbel gagal itu bukan karena muridnya sedikit. Bimbel gagal itu bukan karena apa namanya, bukan karena gurunya kurang pintar, tetapi bimbel yang banyak yang gagal itu adalah bimbel yang karena sistemnya tuh lemah, ya. Bimbel gagal bukan karena bulan sedikit, bukan karena tentornya lemah, bukan karena apa-apa, tapi karena sistemnya yang lemah. Maka dalam apa namanya, dalam membuat sebuah bisnis, ya, kalau bisa sistemnya dulu diperkuat, ya. Oke lah, kita mulai dengan sistem nekat tadi seperti apa namanya, Mbak Rahena yang dibilang, maksudnya kita nekat dulu lah gitu aja, gak masalah. Tetapi ketika kita mulai masuk ke dalam sebuah bisnis, maka sistemnya harus diperkuat, mulai dari apa namanya, struktur organisasi, kemudian job desk, kemudian SOP, kemudian eh, jadwal, sebagainya kan. Ada visi misi juga, visi misinya apa, udah punya visi misi belum, kemudian sudah punya goal belum. Nah, itu yang harus kita perkuat, ya. Bimbel yang gagal bukan karena muridnya sedikit, tapi bimbel yang gagal adalah karena banyak yang sistemnya lemah. Itu aja. Dan Marvin, insya Allah kita bisa kerjasama untuk agar apa namanya, bimbelnya bisa kuat. Siap. Terima kasih Mas Didi. Oke. Jadi kuncinya di penguatan sistem ya teman-teman. Oke, Oke. terima kasih teman-teman yang sudah sangat antusias mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga dengan Mas Dede
yang materinya sudah sangat lengkap dan menarik tadi ya, sudah kita ikuti dari pukul 8 sampai setengah 10 saat ini. Wah, akhirnya kita menapaki di penghujung webinar pada malam hari ini, teman-teman. Semoga diskusi hari ini semakin meneguhkan kolaborasi kita di Serikat Usaha Muhammadiyah menjadi kunci percepatan bisnis dan bersama-sama kita bisa Amin. membangun ekosistem usaha yang lebih kuat dan saling menguatkan dari anggota untuk Amin. anggota. Oke, kami Amin. mengucapkan terima kasih terutama kepada Mas Dede Hermawan yang sudah meluangkan waktunya, kepada seluruh teman-teman peserta webinar Sumo Katalis pada malam hari ini, dan juga segenap kru yang bertugas. Oke, sampai bertemu pada webinar Sumo Katalis berikutnya. Saya Tri Susanto dari Serikat Usaha Muhammadiyah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam memandu acara webinar malam hari ini. Semoga berkah rahmatillahi melimpahi teman-teman sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih, Mas. Iya, terima kasih teman-teman. Insya Allah nanti record webinarnya akan di-share di grup ya, teman-teman. Menyesal sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak pelajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syafina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berkala dari rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berkala dari rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indonesia pandangan raja gadis kita, perempuan terkuat dalam hidupmu. Terjemah apapun yang kalian tuju, kau datang saat doaku merekam seluruh hatiku untukmu Diana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung, jaga nama kita harus sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung, jaga nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amelia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda, 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 bunda. Bunda.
masih berguna di masa lalu. Ukuran sepatumu, pantangan dan dietmu masih berguna di masa lalu. Dulu bersama berburu properti, dulu antar jemput, sekarang pulang sendiri. Di kehidupan tak singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita abadi. Ukuran sepatumu, pantangan dan niatmu masih berguna di masa lalu. Ukuran sepatumu, pantangan dan niatmu masih berguna di masa lalu. Ukuran sepatumu, pantangan dan niatmu masih berguna di masa lalu. Ukuran sepatumu, pantangan dan niatmu masih berguna di masa lalu. Boleh bantuin saya naik nggak bang?